Halo generasi smart, kali ini kita akan belajar biologi mengenai jaringan permanen. Bersama saya Mulyati, yuk simak video ini sampai selesai. Tahukah kalian mengapa air dari tanah bisa mencapai daun? Hal ini disebabkan adanya jaringan pada tumbuhan yang membantu untuk mengangkut air dari akar sampai ke daun. Nah, jaringan ini termasuk dalam salah satu jaringan permanen. Jaringan permanen atau jaringan dewasa adalah jaringan yang terbentuk dari perkembangan jaringan meristem. Jaringan permanen telah mengalami diferensiasi menjadi bentuk lain sesuai dengan fungsinya. Berikut ini adalah ciri-ciri jaringan permanen. Yang pertama, sel tidak melakukan aktivitas pembelahan. Yang kedua, sel-selnya memiliki ukuran relatif besar dibandingkan sel-sel meristem. Yang ketiga, mengalami penebalan pada dinding sel sesuai fungsinya. Yang keempat, sel-sel memiliki vakuola besar dengan kandungan sitoplasma yang lebih sedikit. Yang kelima, memiliki ruang antar sel. Keenam, kadang-kadang ditemukan sel-selnya sudah mengalami kematian. Berdasarkan asal meristemnya, jaringan dewasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan primer dan jaringan sekunder. Jaringan primer adalah jaringan yang dibentuk oleh sel-sel yang berasal dari meristem primer. Contohnya jaringan parenkim dan jaringan epidermis. Jaringan sekunder adalah jaringan yang dibentuk oleh sel-sel yang berasal dari meristem sekunder. Contohnya kambium. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu jaringan pelindung atau jaringan epidermis, jaringan dasar atau jaringan parenkim, jaringan pengangkut atau jaringan vaskular, jaringan penyokong atau jaringan penguat, dan jaringan sekretoris. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan. Letaknya ada di daun, batang, dan akar. Berikut ini merupakan ciri-ciri jaringan epidermis, yaitu yang pertama, tersusun atas sel-sel hidup. Yang kedua, memiliki susunan sel yang rapat sehingga tidak terdapat ruang antar sel. Yang ketiga, dinding selnya sangat beragam bergantung pada posisi serta jenis tumbuhan. Beberapa epidermis memiliki dinding sel yang tebal dan keras. Beberapa ada yang mengeluarkan zat lilin. Pada organ tertentu, dinding sel bagian luar mengalami penebalan seperti pada lapisan kutikula daun dan batang. 4. Umumnya tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Namun sel-sel epidermis yang telah bermodifikasi seperti tumbuhan air atau tumbuhan yang hidup di tempat lembab telah memiliki kloroplas. Kelima, bentuk selnya bervariasi seperti bentuk heksagonal pada daun aloe cristata, berbentuk tubular pada daun dikotil, dan berbentuk memanjang pada daun monokotil. Yang keenam, sel-selnya memiliki banyak vakuola dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Ketujuh, sitoplasma sel mengandung garam yang berguna untuk pelindung dari perubahan suhu dan gangguan fisik lainnya. Fungsi dari jaringan epidermis adalah yang pertama sebagai pelindung tubuh tumbuhan dari gangguan mekanik, patogen, atau kehilangan air dan nutrisi lainnya. Yang kedua, sebagai sekresi getah. Pada beberapa tumbuhan insektivora, yaitu tumbuhan pemakan serangga, misalnya kantong semar. Ketiga, membatasi penguapan pada tumbuhan.
Fungsi ini dilakukan oleh stomata dan trichomata yang menjadi salah satu bagian dari jaringan epidermis. Keempat, sebagai penyimpan cadangan air. Sel-sel pada jaringan epidermis memiliki protoplasma yang tipis dan besar sebagai tempat penyimpanan cadangan air bagi tumbuhan. Kelima, berperan dalam penyerapan air dan hara. Fungsi ini dilakukan oleh sel-sel epidermis akar yang sudah bermodifikasi menjadi bulu akar. Keenam, sebagai tempat difusi oksigen dan karbon dioksida. Fungsi ini dilakukan oleh sel-sel epidermis daun yang sudah bermodifikasi menjadi stomata. Yang ketujuh, pelindung terhadap hilangnya air karena penguapan atau membatasi transpirasi, kerusakan mekanik, misalnya diinjak-injak, perubahan temperatur, dan hilangnya zat-zat makanan karena pengaruh angin, hujan, dan lain-lain. Berikutnya adalah jaringan dasar atau parenkim, yaitu jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologi bervariasi. Jaringan ini ada di hampir semua organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, dan biji. Jaringan parenkim memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tersusun dari sel-sel hidup yang berukuran besar. Bentuk selnya polihedron dengan dinding sel primer. Berikutnya memiliki inti sel yang berukuran besar dengan banyak vakuola. Letak selnya tidak terlalu rapat sehingga terdapat ruang antar sel. Dapat bersifat meristematik. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dapat dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama parenkim asimilasi, yang merupakan parenkim yang dapat melakukan fotosintesis karena memiliki klorofil. Yang kedua, parenkim udara, merupakan parenkim yang mampu menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel yang besar. Parenkim ini biasa juga disebut aerenkim. Yang ketiga, parenkim penimbun, yang merupakan parenkim yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan karena memiliki vakuola yang berukuran besar. Yang keempat, parenkim penutup luka, merupakan parenkim yang bersifat meristematik karena melakukan pembelahan diri untuk regenerasi parenkim baru. Yang kelima, parenkim pengangkut, merupakan parenkim yang terdapat di sekitar xilem dan floem. Parenkim pengangkut memiliki sel-sel yang bentuknya memanjang sesuai dengan arah pengangkutannya. Berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, parenkim palisade. Parenkim ini sel-selnya berbentuk memanjang, tegak, dan mengandung banyak kloroplas. Terdapat pada mesofil daun dan kadang-kadang ditemukan pada biji. Yang kedua, parenkim bintang. Merupakan parenkim yang sel-selnya berbentuk seperti bintang dan saling bersambungan di bagian ujungnya. Biasa ditemukan pada tangkai bunga kana. Yang ketiga, parenkim lipatan, merupakan parenkim yang dinding selnya mengalami lipatan ke arah dalam dan banyak mengandung kloroplas. Parenkim ini dapat ditemukan pada mesofil daun pinus dan padi. Yang keempat, jaringan parenkim bunga karang atau parenkim spons, yang merupakan parenkim yang memiliki sel-sel dengan bentuk tidak teratur dan ruang antar sel yang besar. Parenkim ini dapat ditemukan pada mesofil daun. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral serta hasil fotosintesis. Jaringan ini terbagi menjadi xilem dan floem. Xilem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Sedangkan floem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong yaitu jaringan yang berguna untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Fungsinya adalah
menegakkan batang dan menguatkan daun, melindungi embrio biji, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, memperkuat jaringan erenkim, dan melindungi jaringan pengangkut. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dibagi menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim adalah jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan sekretoris. Jaringan sekretoris adalah sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Jaringan ini disebut juga kelenjar internal karena senyawa yang dihasilkan tidak keluar dari tubuh. Pada tumbuhan terdapat struktur sekresi khusus, yaitu berupa sel atau sekelompok sel yang mensekresikan senyawa tertentu. Berdasarkan tempat penyimpanan materi yang akan disekresikan, jaringan ini dibedakan menjadi dua, yaitu sekresi intraseluler dan sekresi ekstraseluler. Sekresi intraseluler, contohnya sel lendir pada kaktus, sel minyak pada daun magnolia, biji jarak, dan kulit kayu manis. Sel ekstraseluler dapat ditemukan pada saluran getah dan saluran kelenjar. Nah, generasi SMART, mari kita lanjutkan pada contoh soal. Soal nomor 1, perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Terdiri dari sel-sel hidup. 2. Berbentuk persegi panjang. 3. Sel-selnya rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. 4. Tidak memiliki klorofil. Ciri-ciri tersebut merupakan ciri dari A. Xilem, B. Kolenkim, C. Jaringan epidermis, D. Parenkim, E. Phloem. Nah, generasi SMART jika mendapatkan soal seperti ini, maka jawaban yang tepat adalah C, yaitu jaringan epidermis. Karena ciri-ciri tersebut merupakan ciri dari jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan, berfungsi sebagai pelindung dan juga sebagai pelindung terhadap hilangnya air karena adanya penguapan, perusakan suhu, dan kerusakan mekanik. Soal nomor 2. Jaringan parenkim yang menjadi tempat pembuatan zat-zat makanan melalui proses fotosintesis adalah A. Xilem, B. Kolenkim, C. Epidermis, D. Jaringan parenkim asimilasi, E. Phloem. Nah, generasi SMART jika mendapatkan soal seperti ini, maka jawaban yang tepat adalah D, yaitu jaringan parenkim asimilasi. Karena jaringan parenkim merupakan tempat pembuatan zat-zat makanan melalui proses fotosintesis. Jaringan dasar atau jaringan parenkim pada tumbuhan didominasi oleh parenkim yang terdapat di bagian akar, batang, daun, dan bunga. Dan berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim ini dibedakan menjadi ada parenkim asimilasi, jaringan parenkim penimbun, air, pengangkut, dan penyimpan udara. Semoga membantu ya generasi SMART. Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Salam Smart School. Generasi SMART berkarakter cerdas.